Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk kalian yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Tidak terasa sudah bertemu di minggu kedua pada Yukita Watching di bulan kali ini. Oh, ketiga ya? Ya, ketiga. Karena awal bulan kita sudah diawali dengan hari Kamis, jadi ketiga. Bagaimana keadaan kalian selama PPKM ini? Masih sehat-sehat saja semoga ya. Seperti biasa setiap hari Kamis kita akan selalu ditemani dengan konten yang membuat kita merinding atau takut. Jadi Yuki harap kalian jangan sampai sendirian di kamar. Ya, kita nggak bakal sendirian karena kita akan ditemani dengan konten Yukita Horor. Di Yukita Horor kali ini kita akan membahas sesuatu berita yang sangat up to date, yang sangat terbaru dari kalian semua yang mungkin sedang nonton acara berita-berita di TV. Berita apa tersebut? Jadi tak usah berlama-lama. Ice cream, you scream, Yukita Horor. Apakah ada dari kalian semua di sini yang menjadi alumni Kiamat 2012? Silahkan angkat tangan, termasuk Yuki. Karena memang dulu pernah sempat diramalkan bahwasanya di tahun 2012 akan terjadi bencana besar atau mereka menyebutnya kiamat. Ternyata ramalan itu meleset. Itu ramalan menurut suku Maya. Namun mungkin kita juga ya di Indonesia ini kayak punya banyak banget peramal-peramal yang ramalannya tuh jarang banget untuk meleset di negeri kita ini. Nah, seperti contohnya Mama Loren yang sudah berpulang, dan juga ada Mbak Yu yang baru saja berpulang. Nah, di Yukita Horor kali ini kita akan membahas tentang kronologi meninggalnya peramal kontroversial tersebut. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yu. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, kepergian Mbak Yu yang disebut-sebut banyak prediksinya menjadi kenyataan ini berpulang secara tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Tidak ada yang membayangkan peramal yang membuka tabir kehidupan para artis tanah air ini wafat dalam keadaan yang mengejutkan di tengah wabah corona yang mengganas ini. Tapi hingga kini kepergian peramal yang sangat kontroversial itu hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak manapun. Mungkinkah kepergiannya dikarenakan terinfeksi COVID-19? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Pihak keluarga pun sampai saat ini juga belum memberikan konfirmasi tentang hal tersebut. Nama Mbak Yu memang sangat kondang sebagai peramal ulung. Sejumlah prediksi yang diumumkan pada setiap akhir tahun menjadi kenyataan. Salah satu contohnya yang menghebohkan jagat tanah air adalah jatuhnya pesawat dari maskapai swasta pada 9 Januari 2021 lalu yang mengalami kecelakaan di 21 November tahun 2020. Tapi benarkah Mbak Yu sudah meramalkan ajalnya kapan akan menjemput dirinya? Meski kadang ramalan dari wanita yang lahir pada tanggal 7 Maret 1974 itu berujung dengan kontroversi, tapi banyak ramalannya juga yang dijadikan rujukan atau minimal didengarkan sama orang-orang. Pada hari berpulangnya Mbak Yu, pihak keluarga mendatangi ketua RT untuk dicarikan ambulans karena Mbak Yu mengalami sesak napas. Pada saat itu pihak RT mencarikan ambulans, tapi kejadian itu menjadi berbeda karena ambulans yang membawa Mbak Yu mengarah ke Bandung untuk dimakamkan.
Saat diminta keterangan, Sudarno selaku ketua RT mengatakan tadi siang sekitar zuhur pembantu Mbak Yu datang ke rumah dan memberitahu saya kalau Mbak Yu jatuh, tapi karena situasi yang seperti ini tidak berani membantu masuk. Menurutnya juga, ketika dirinya membantu Mbak Yu tidak ada keterangan dari keluarga tentang kondisi jenazah. Dari jatuh sampai meninggalnya Mbak Yu tidak dijelaskan oleh pihak keluarganya. Tapi ada fakta yang mengherankan dari pihak rumah sakit, yaitu jenazah dari Mbak Yu seharusnya tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kemudian pihak RT pun tidak diberitahu tentang pemakam di Bandung karena semua serba tertutup. Gak kalah mengherankannya, Mbak Yu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kapan akan meninggal dan mengetahui karena apa dirinya berpulang. Hal tersebut diungkap oleh sang peramal ternama itu lewat tayangan YouTube pesulap Denny Darko pada tanggal 28 Maret 2020 lalu. Pada saat itu, Mbak Yu pun berharap ada yang sudah di terawangnya meleset dan berharap tidak akan pernah terjadi. Pada tayangan video itu, Mbak Yu mengatakan dirinya melihat sebuah angka tentang dirinya. Pada terawangan itu, Mbak Yu mengaku melihat jarik dan dirinya tidur di situ. Dan dirinya sedang disolatkan jenazah. Beliau mengaku kalau terawangan tentang kematian itu sudah terjadi 2 kali. Wanita yang sudah tirakat dan puasa muti itu juga mengakui bahwa dirinya mempunyai pasangan yang tidak lazim. Mbak Yu mengungkapkan bahwa ia menikahi seekor ular dan diungkapnya pada saat menjadi bintang tamu di acara TV swasta pada Rabu 2 Juni 2019 lalu. Wow, kalau ini sih aku baru tahu banget. Mungkin kalian udah ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Mbak Yu menikahi ular tersebut pada usia 33 tahun. Pernyataan itu keluar dari mulutnya pada saat Yonglex memancing dengan menunjukkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa dirinya telah menikahi seekor ular. Wow. Dan menurut Mbak Yu, menikahi seekor ular adalah takdir yang harus ia jalani dan terima. Bahkan, Mbak Yu juga percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah mempersiapkan hal yang baik untuk dirinya. Diketahui, ular yang dinikahi Mbak Yu bernama Ki Wahyu Slamet yang berumur 525 tahun. Wow. Mbak Yu juga bilang kalau pernikahannya dengan si Ki Slamet tidak diketahui oleh orang tuanya. Gak cuman itu, Mbak Yu juga mengungkapkan bahwa Ki Slamet gak cuman berwujud seperti ular biasa. Ki Slamet bisa berwujud layaknya manusia yang mempunyai 2 kaki. Awalnya, Mbak Yu tidak meyakini bahwa dirinya telah menikah dengan ular, hingga akhirnya Mbak Yu melihat ular tersebut dan meyakini bahwa dirinya menikah dengan seekor ular. Ia mengatakan bahwa dirinya menikah dengan ular untuk mendapatkan bantuan secara batiniah dan secara gaib. Pernikahan itu terjadi pada pukul 1 hingga 3 dini hari, layaknya pernikahan pada umumnya. Pernikahan Mbak Yu dengan ular itu ada prosesi ijab kabulnya loh. Dan prosesi ijab kabul itu dilakukan di kamar ritualnya di Bandung bersama dengan almarhum ayah Mbak Yu dan sepuh-sepuh keraton. Wow, gaib banget ya ini berarti pernikahannya. Bagi Mbak Yu, menikah dengan seekor ular ada enak dan ada juga nggak enaknya. Tapi Mbak Yu lebih memilih pasrah dengan takdir yang ia jalani sekarang. Mbak Yu juga bilang kalau ada yang ia dapatkan saat ini bukanlah dari ular tersebut, melainkan dari usaha dan kerja keras yang ia kerjakan selama ini. Mbak Yu juga tak pernah meminta apa-apa kepada ular itu dan ular itu pun juga menolak memberikan rezeki kepadanya. Jatuhnya suami yang tidak memberi nafkah ya. Maaf. Selain itu, Mbak Yu juga mengungkapkan kalau dirinya memiliki anak dari Ki Slamet yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Mereka bernama Damar Kainang, Bayu Biru, dan Nawang Seruni. Paranormal yang juga membuat kuping Nikita Mirzani panas itu mengungkap bahwa dirinya mengalami kehamilan tak biasa. Seperti layaknya wanita normal tapi tetap merasakan ngidam. Saat hamil Damar, anak pertamanya, harus keliling kota Bandung mencari rujak. Terus saat hamil Bayu, anak keduanya, Mbak Yu ngidam makan durian petruk yang berasal dari daerah Sumatera.
Tak hanya tentang ngidam, Mbak Yu juga mengisahkan bahwa saat ketiga anaknya masih kecil, dirinya selalu menyiapkan botol susu. Meski begitu, selalu ada kejadian tak biasa seperti botol susu yang tiba-tiba berpindah sendiri serta beberapa kejadian di luar nalar lainnya. Mbak Yu juga melanjutkan kalau anak-anaknya selayaknya anak-anak pada umumnya yang minta digendong dan diberikan susu. Meskipun tak terlihat bagi manusia normal, tapi Mbak Yu mengatakan jika susu yang dimasukkan ke dalam botol perlahan-lahan nantinya juga akan habis. Mbak Yu juga bilang kalau Damar biasanya digendong oleh bibinya, sedangkan Bayu dan Seruni hanya ingin tidur dengan dirinya saja. Apakah kalian pernah mendengar berita tentang ketiga anak Mbak Yu ini? Kalian bisa tuliskan di mana kalian mendapatkan sumber informasi tersebut di kolom komentar. Itulah dia kronologi tentang kematian seorang peramal Mbak Yu yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Dan juga sedikit latar belakang dari keluarga Mbak Yu yang mungkin kalian selama ini belum tahu, atau mungkin kalian memang sudah pernah tahu tentang berita tersebut. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalian malah mempunyai dengan cerita lain dari Mbak Yu sendiri. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jika kalian mempunyai ide atau konten horor lainnya, kalian bisa tuliskan request kalian di email yukita.request@gmail.com. Dan untuk kalian yang tak pernah lupa untuk Yuki minta tolong klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.